Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pembaharuan pikiran, dan kita sudah memasuki hari yang keempat. Hari ini kita akan bahas tentang jiwa. Apakah jiwa itu? Jiwa yang dimaksud adalah pikiran, kemauan, dan emosi Anda. Alam jiwa adalah tingkatan di mana kebanyakan orang Kristen mengalami kesulitan. Disinilah pemikiran dan pertimbangan Anda terjadi. Apakah manfaat jiwa bagi kehidupan Kristen Anda? Ayat pembukaan dari surat Rasul Yohanes mengandung beberapa wawasan dalam tentang kehidupan Kristen yang sukses dan peranan yang dimainkan oleh jiwa Anda dalam mencapai sukses tersebut. Di 3 Yohanes 2 mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, lebih dari segala sesuatu aku berharap agar engkau makmur dan sehat, sebagaimana jiwamu makmur." Ini dalam terjemahan versi King James-nya. Yohanes adalah rasul yang tertua yang masih hidup pada waktu surat ini ditulis. Ia mengatakan, "Inilah yang nomor 1 kudoakan. Aku mendoakan hal ini lebih dari segala sesuatu yang lainnya." Tentunya ia tidak akan mengutamakannya dalam kehidupan doanya jika hal ini tidak merupakan bagian pokok dari kehidupan Kristen. Ia mengatakan, "Aku terutama sekali berdoa agar engkau makmur dan berada dalam keadaan sehat sebagaimana jiwamu makmur." Perhatikan baik-baik, kata "sebagaimana" membuat Anda sadar bahwa sukses dalam hidup Anda akan ditentukan atau tergantung pada jiwa Anda. Keberhasilan, kesehatan, dan kelimpahan hidup Anda akan berlangsung sebagaimana jiwa Anda makmur dan hidup dalam kelimpahan. Sebagaimana jiwa Anda makmur atau tidak makmur, demikian juga kehidupan Anda pada umumnya akan makmur atau tidak makmur. Banyak manusia mempunyai pandangan yang sangat keliru mengenai jiwa. Oleh karena mereka kurang tahu dan telah mendengarkan berbagai pembicaraan dan pengajaran yang salah mengenai hal ini. Perhatikan baik-baik, tidak bisa dipungkiri bahwa karya keselamatan mula terjadi di tingkat roh. Paulus berkata, "Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru." Apakah tubuh Anda baru? Tidak. Apakah kepala Anda baru? Tidak. Roh Anda lah yang baru. Paulus berkata, "Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Apakah hal itu terjadi secara jasmani? Tidak tentunya. Hal ini terjadi secara rohani. Secara rohani Anda menjadi manusia baru. Sebelum Anda dilahirkan kembali, Anda mati secara rohani. Tetapi setelah Anda dilahirkan kembali, Anda menjadi hidup secara rohani. Ini merupakan awal dari karya keselamatan Allah di dalam diri Anda. Inilah keselamatan rohani. Inilah yang harus Anda lakukan untuk memiliki hidup yang kekal dan pergi ke surga. Akan tetapi ini bukanlah merupakan keseluruhan dari apa yang tercakup di dalam keselamatan. Keselamatan adalah sesuatu yang terjadi seketika, namun juga merupakan sesuatu yang bersifat progresif. Anda diselamatkan secara rohani untuk selama-lamanya, mulai dari saat Anda menjadikan Yesus Tuhan atas Anda. Secara rohani Anda diciptakan ulang dan ditempatkan kembali dalam persekutuan dengan Allah. Kini Anda mempunyai persekutuan dengan Roh Kudus di dalam roh Anda. Akan tetapi, pada tahap itu Anda masih merupakan seorang bayi di dalam Kristus. Ingat, Anda bahwa kita telah belajar bahwa keselamatan adalah sesuatu yang bersifat progresif. Nah, jiwa Anda adalah alam tempat berlangsungnya keselamatan secara progresif. Tidakkah Anda merasa kecil hati apabila setelah lahir baru, Anda diberitahukan bahwa Anda akan menikmati kekekalan di surga, akan tetapi hanya itu saja manfaat yang Anda bisa peroleh dari kelahiran baru itu. Anda masih akan bisa sakit, masih bisa tidak bahagia, masih bisa depresi, masih bisa gemuk, masih bisa malas, masih bisa tidak harmonis dalam keluarga, masih tidak berkuasa atas tubuh, atau masih tidak mempunyai kasih yang mengalir dalam kehidupan Anda. Memang, bisa saja seseorang dilahirkan kembali namun hidupnya masih kacau balau, karena keselamatan sesungguhnya terjadi secara progresif di tingkat jiwa orang itu. Saya yakin kita pernah mendengar seseorang mengatakan, atau kita sendiri pernah mengatakan, "Kami sedang mengimani agar jiwa-jiwa diselamatkan loh." Pernyataan itu keliru, tidak alkitabiah. Kita tidak bisa mengimani agar jiwa-jiwa diselamatkan. Jiwa yang sedang diselamatkan adalah jiwa yang sedang diubah dan diperbaharui secara progresif sesuai dengan kehendak Allah.
Kalau mau benar secara Alkitab, kita harus mengatakan kami sedang mengimani agar roh-roh manusia diselamatkan. Jiwa kita tidak berubah ketika kita dilahirkan kembali. Jiwa kita masih tetap sama seperti semula. Banyak orang Kristen mengira bahwa roh sama dengan jiwa, tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai roh dan jiwa. Buka sebentar di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Ini mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Coba perhatikan baik-baik. Ayat ini mengatakan bahwa secara keseluruhan manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Perhatikan kata seluruhnya yang dipakai dalam ayat itu adalah kata seluruhnya, yang berarti setiap bagian secara komplit, keseluruhan dari diri Anda. Dan Paulus mengakhiri ayat ini sambil memberitahukan kita bahwa setiap bagian hidup kita secara keseluruhan harus dikuduskan. Anda perlu dikuduskan secara rohani. Hal ini terjadi ketika Anda dilahirkan kembali. Jiwa terdiri dari pikiran, emosi, dan kehendak. Anda perlu dikuduskan. Hal ini terjadi bila mana Anda melatih dan membenahi diri Anda dari hari ke hari selama Anda berada dalam eksistensi kekristenan Anda. Dan Anda perlu dikuduskan secara jasmani, roh, jiwa, dan tubuh. Roh tidak sama dengan jiwa. Jika roh sama dengan jiwa, tentunya Paulus akan mengatakan semoga roh dan tubuhmu terpelihara. Tetapi ia tidak berkata demikian. Ia membedakan keduanya. Roh dan jiwa adalah dua hal yang berlainan. Di Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Perhatikan baik-baik nih. Firman Allah memisahkan jiwa dan roh. Jika jiwa dan roh dapat dipisahkan, berarti jiwa tidak mungkin sama dengan roh. Sehingga firman Allah merupakan satu-satunya kekuatan yang dapat memisahkan keduanya. Mari kita perhatikan ciri khas dari jiwa. Jiwa mengandung kepribadian, dan kita semua mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Itu merupakan perbedaan kejiwaan. Indra bekerja dalam jiwa kita. Indra kita memberikan informasi kepada jiwa, kemudian jiwa kita membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan apa yang ditangkap oleh indra kita. Dalam jiwa kita juga terdapat emosi. Biasanya kita menyebut perasaan, dan perasaan kita ini berubah-ubah menurut apa yang terjadi di sekeliling kita. Jiwa kita berhubungan dengan dasar-dasar dan elemen-elemen dunia. Ada kontak langsung dengan alam natural. Kemauan atau kehendak kita juga terdapat dalam jiwa kita. Kemauan kita adalah kekuatan kita untuk membuat keputusan, kekuatan kita untuk berubah. Semua karakteristik itu membentuk jiwa kita. Semuanya merupakan bagian dari alam jiwa. Paulus berkata, jiwa perlu dikuduskan. Ini merupakan sesuatu yang harus selalu Anda kerjakan terus-menerus. Karena pikiran, emosi, kemauan indera, kepribadian, keinginan tidak otomatis berubah. Misalnya, jika Anda merokok sebelum diselamatkan, kemungkinan besar Anda akan tetap merokok setelah Anda diselamatkan. Roh telah diciptakan ulang dan diperbarui, tetapi Anda masih memiliki keinginan-keinginan yang sama. Jiwa Anda masih sama. Jiwa mempunyai keinginan yang tidak berubah dalam sekejap. Keinginan-keinginan yang tidak berubah dalam sekejap, keinginan-keinginan tersebut diubah, dan perubahan ini harus dikerjakan secara progresif dan terus-menerus. Jiwa Anda berhubungan dengan dua alam. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, Alkitab mengatakan bahwa Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Ia mengembuskan nafas hidup ke dalam tubuh yang telah dibentuknya. Kemudian Alkitab mengatakan, demikianlah manusia itu menjadi satu jiwa yang hidup. Di terjemahan versi King James. Jiwa merupakan kehidupan natural yang terjadi pada saat roh dan daging bersatu. Jadi kini jiwa telah menjadi perantara antara tubuh dan roh. Atau bisa juga Anda katakan antara dunia roh dan dunia kedagingan. Dengan kata lain, roh Anda menerima masukan dari Allah, tubuh Anda menerima masukan dari dunia. Dan jiwa Anda berada di antara keduanya. Jiwa Anda adalah perantaraannya.
Jiwa dapat memberi tanggapan dan bereaksi terhadap salah satu dari keduanya. Jiwa seseorang dapat mengikuti keinginan tubuhnya dan menyebabkan orang itu menjadi gemuk. Tubuh tidak pernah mau bangun, berolahraga, dan menjaga dirinya agar tetap kuat dan sehat, karena tubuh senantiasa condong kepada kehancuran. Daging ingin menghancurkan dirinya sendiri karena ada dosa di dalam tubuh. Tubuh ingin bermalas-malasan dan menjadi gemuk. Jiwa dapat menaati tubuh apabila tubuh ingin berbaring dan tidur sebentar di siang hari. Tetapi pada waktu yang sama roh mengatakan, tidak, saya tidak mau mengikuti keinginan tubuh. Ada pekerjaan yang harus saya lakukan, ada aktivitas yang harus saya kerjakan. Saya mau berdoa, saya menyelesaikan pekerjaan ini, saya mau mempelajari firman Allah. Jadi jiwa dapat berkata, kamu betul roh, saya setuju dengan kamu. Tubuh, kamu harus tutup mulut dan mulai bekerja. Akan tetapi ingat, pilihan di tangan Anda, dan semuanya ini terjadinya di alam jiwa kita. Setiap orang membuat keputusan-keputusan dan menetapkan seluruh segi kehidupannya dari alam jiwanya. Itulah sebabnya Yohanes berkata, Anda akan makmur dan hidup sehat sebagaimana jiwa Anda makmur. Jika jiwa Anda membuat pilihan-pilihan yang keliru dan mengikuti keinginan daging, maka Anda tidak akan makmur. Anda akan menjadi tidak beres secara rohani, secara mental, dan secara jasmani. Namun jika jiwa Anda memilih untuk mengikuti keinginan roh Anda, menaati firman Allah, mempercayai apa yang benar, dan mentaati kebenaran, Anda akan makmur dan hidup dengan sehat. Semuanya tergantung pada jiwa Anda. Semua yang berasal dari manusia jasmani masuk ke dalam jiwa Anda. Semua yang berasal dari manusia roh masuk ke dalam jiwa Anda. Roh Allah akan berbicara kepada roh manusia dan akan masuk ke dalam jiwa Anda. Anda kemudian akan menerima atau menolaknya. Dunia akan berbicara kepada tubuh dan hal itu akan berlangsung di dalam jiwa Anda. Anda kemudian menerima atau menolaknya. Itu keputusannya. Kadang-kadang dunia akan berbicara kepada tubuh dan mengatakan, kamu ini sakit, kamu kena flu. Jiwa Anda menerima informasi itu lalu menyampaikan berita tersebut. Katanya, tubuhmu berkata bahwa ia sakit. Ada rasa sakit di bagian sini. Jadi kamu perlu makan obat. Jiwa Anda dapat memberikan tanggapan terhadap berita tersebut atau mendengar roh Anda mengatakan, tidak, tubuhku tidak sakit oleh bilur-bilurnya. Aku telah sembuh. Roh Allah diam di dalam tubuh ini, dan Alkitab berkata bahwa Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati membuat tubuh yang fana ini hidup. Jiwa, jangan terima berita yang disampaikan oleh tubuhmu, melainkan kirimlah berita ini kepadanya. Maka tubuhmu sehat di dalam nama Yesus. Gini, semuanya itu tergantung pada keputusan dan pilihan kita sendiri. Ada orang-orang yang datang ke gereja sambil berkata, oh, saya merasa tidak enak, saya begitu murung. Anda dapat melihat dengan jelas bahwa jiwa mereka sedang menerima berita-berita yang dikirimkan oleh tubuh dan sedang mempercayai setiap hal yang dikatakan oleh tubuh tersebut. Lalu ada orang yang datang sambil mengatakan, haleluya, apa kabar saudara, kemuliaan bagi Allah. Anda dapat melihat dengan jelas bahwa jiwa mereka sedang menerima berita dari manusia roh dan mempercayai segala sesuatu yang dikatakan oleh roh mereka. Anda dapat menerima atau menolak setiap berita yang disampaikan kepada jiwa dari tubuh atau roh Anda. Anda perlu memahami hal ini. Jika jiwa Anda kacau, setiap kali roh Anda menyampaikan suatu berita, Anda akan mengacaukannya sebelum Anda dapat sempat mempraktekannya. Misalnya, secara teoritis, jika saya mengajarkan Anda apa yang saya lakukan agar saya gembira seharusnya, Anda bisa melakukan hal yang sama dan menjadi gembira juga. Allah tidak membeda-bedakan orang. Jika cara ini mujarab bagi saya, cara ini pun juga akan mujarab bagi Anda. Meskipun demikian, bisa saja saya memberitahukan Anda apa yang saya lakukan sehingga saya bisa berjalan dalam damai dan sukacita, serta memperoleh kemenangan dan sukses di dalam setiap bidang kehidupan. Tetapi hal tersebut tetap membuahkan hasil bagi Anda. Meskipun demikian, bisa saja saya memberitahukan Anda apa yang saya lakukan sehingga saya bisa berjalan dalam damai dan sukacita, serta memperoleh kemenangan dan sukses di dalam setiap bidang kehidupan. Tetapi hal tersebut tetap tidak membuahkan hasil bagi Anda. Mengapakah demikian? Karena ketika berita tersebut diterima oleh tubuh dan tubuh mengirimkannya ke telinga, ke jiwa,
dan jiwa memprosesnya sebentar, Anda memutarbalikkan berita tersebut dan membuatnya menjadi satu informasi yang membingungkan. Akibatnya, Anda menerima berita yang sudah rusak dan tidak bermanfaat, atau hal tersebut tidak membuahkan hasil karena Anda tidak mau mempergunakannya. Roh Kudus telah membangunkan sebagian besar dari Anda pada waktu tertentu di pagi hari dan memberitahukan, bangun dan mulailah berdoa. Pikiran itu terbesit dan di dalam benak Anda langsung mencapai jiwa Anda. Lalu jiwa Anda mulai bekerja. Tidak perlu cepat-cepatlah. Jangan buru-buru keluar dari ranjang. Bisa kamu jatuh nanti. Rilaks saja dan berbaring dulu. Beberapa menit lagi, kan masih ada waktu. Ini ranjang kan empuk banget nih. Nih kasur baru beli nih merek Serta. Wis nggak usah khawatir, kamu akan berdoa. Hanya nggak perlu berburu lah. Tiduran saja 5 menit lagi. Kamu masih punya waktu kok untuk berdoa. Tidak lama kemudian, kamu pantas beristirahat 15 menit lagi. Jiwa Anda masih mempengaruhi Anda. Anda tidak menerima pesan dari Allah 25 menit yang lalu, tetapi Anda telah menerima pesan dari Allah 25 menit yang lalu. Tetapi Anda sedang berada dalam proses di mana Anda berusaha melenyapkan seluruh pesan itu dari benak Anda. Kamu memang membuang waktu selama 15 menit. Mengapa tidak tidur-tiduran terus? Sampai mendekati jam kerja, ayo tidur sebentar lagi. Akhirnya wakernya berhenti berbunyi dan Anda cepat berdandan, lari ke mobil lalu menyetir kendaraan. Kemudian Anda bertanya-tanya di dalam hati, mengapa ketika Anda bekerja Anda membuat keputusan-keputusan yang salah dan mengalami kerugian finansial? Atau Anda meletakkan tangan Anda pada tempat-tempat yang salah sehingga jari Anda terpotong? Mungkin. Yang paling buruk dari semua ini adalah lalu berpikir, Tuhan, mengapa Engkau memberikan hal-hal ini terjadi? Padahal Tuhan tidak membiarkan hal ini terjadi. Ia malah mencoba membuat Anda bangun dan berdoa untuk membereskan masalah-masalah tersebut sebelum masalah-masalah tersebut terjadi. Tapi jiwa menolak suara roh Anda. Sebenarnya Andalah yang menyebabkan semuanya itu terjadi, bukan Allah. Jiwa Anda kacau dan mulai membuat Anda tidak bisa menerima berkat-berkat yang dari Allah yang Maha Perkasa itu sediakan bagi kita. Seringkali banyak hal-hal yang harusnya kita capai, posisi yang Tuhan tempatkan, siapkan buat kita itu harus kita capai dan duduki. Tapi karena pelanggaran, karena kesalahan dan karena kebodohan kita, karena kita lebih cenderung mendengarkan suara daging, akhirnya segala sesuatu tidak capai. Akhirnya apa? Kalau kita tidak bisa mengontrol dan mengendalikan diri, ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Padahal semua trouble dan masalahnya itu karena kita tidak mau mendengarkan suara roh yang berbicara kepada jiwa kita. Jiwa kita yang ngontrol dan mengendalikan, ujungnya kita menjadi orang yang seringkali tidak menikmati apa yang Allah janjikan. Dengar suara rohmu, taati dan lakukan. Dan daging memang harus disalibkan. Jiwa harus tunduk kepada keinginan roh, supaya kehendak Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan apa saja yang kita kerjakan ketika roh menuntun, kita ikutin suara roh itu dan dia akan membuat berhasil. Amin. God bless you.